Hai guys, jumpa lagi dengan Mimin di channel Anak Kuliah. Kamu punya nggak teman yang hidupnya kelihatan bahagia, namun sebenarnya dia lagi berusaha buat nutupin kesedihannya? Atau kata praktisnya lagi, di depan ceria, di belakang merana. Dia ingin agar orang-orang melihatnya terlihat sukses dan lebih menikmati hidup. Nah, atau jangan-jangan yang lagi kita bahas ini adalah dirimu sendiri, sob. Setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Dan terkadang juga kita nggak ingin kelihatan sedih di depan orang-orang kita cintai. Namun, kamu harus berhati-hati loh ya, karena bisa jadi kamu terkena dark syndrome. Wah, apa itu, Min? Nah, penasaran kan? Nah, namun sebelum itu, subscribe dulu channel YouTube ini ya sobat, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan bersama kita bangun channel ini agar terus berkembang, serta memberikan konten edukatif dan bermanfaat. Pasti banyak orang-orang di sekitarmu yang hidupnya kayak mulus-mulus aja gitu. Dapat IPK yang bagus, lulus tepat waktu, dapat kerjaan yang bagus, atau bahkan sering update di sosial media. Nah, karena situasi itu, pasti banyak muncul pertanyaan nih. Kok hidup dia mulus-mulus aja ya? Kok dia gampang banget ya meraihnya? Kok aku rasanya susah? Tapi, kamu pernah terpikir nggak sih, di balik kesuksesan yang dia dapat, ada sisi gelap yang dia tutupin dan hanya dialah yang tahu? Atau bisa dibilang, kita nggak tahu bagaimana perjuangan dia dapetin kesuksesan itu. Setertekan apa dia, semenderita apa dia, sampai bisa seperti sekarang. Nah, atau jangan-jangan yang lagi kita bicarain ini adalah kamu. Mungkin sekarang kamu terlihat bahagia, tapi sebenarnya kamu lagi berusaha nutupin kegelisahan. Yang mana kamu ingin agar orang-orang melihatmu sebagai orang yang santai, bahagia, dan seakan gak punya tekanan apa di dalam hidup. Padahal diam-diam, kamu juga cemas dan lagi berusaha keras buat memenuhi tuntutan hidup. Siapa sangka, bisa jadi kamu lagi mengalami fase dark syndrome. Lalu, apa sih itu dark syndrome? Bukannya dark itu bebek? Kenapa menggunakan istilah bebek? Sebelumnya, dark syndrome atau sindrom bebek ini pertama kali diusulkan di Stanford University, Amerika Serikat. Ya, tempatnya mau di Ayunda, lanjutin program magister, hehehe. Nah, sindrom bebek ini menggambarkan para mahasiswa yang banyak masalah, namun terlihat baik-baik saja di luar. Jadi, istilahnya mirip dengan bebek yang berenang seolah-olah sangat tenang, namun mengayu dengan panik di bawah permukaan untuk tetap mengapung. Atau seperti yang kita katakan tadi, terlihat santai, bahagia, dan tenang, namun di balik itu ada stres, khawatir, cemas, dan ketakutan yang bisa mereka tutupi. Nah, namun siapa sangka kebanyakan orang-orang yang mengalami sindrom ini justru produktif, beraktivitas yang baik, dan memiliki ketabahan yang kuat. Mungkin karena inilah hingga saat ini dark syndrome belum diakui secara resmi sebagai gangguan mental. Namun tentu jika dibiarkan lama-lama, orang yang mengalami dark syndrome akan mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti gangguan cemas dan depresi. BTW umumnya, sindrom ini dialami kaum millennials, misal siswa, mahasiswa, atau pekerja. Nah, lalu kenapa dark syndrome bisa terjadi? Jadi ternyata ada faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena dark syndrome. Beberapa di antaranya tuntutan akademik, ekspektasi terlalu tinggi dari keluarga dan teman, orang tua yang terlalu protektif pada anak, perfeksionis, kurangnya rasa mencintai dan menghargai diri, serta yang selalu ada dekat kita, yaitu sosial media. Ngomongin sosial media, terdapat dua jenis dark syndrome yang secara umum dialami millennials. Pertama, karena sosial media. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita lihat, di sosial media, orang-orang menipu dirinya sendiri dengan selalu menampilkan sisi baiknya dan agar terlihat sukses. Nah, padahal di balik itu semua, dia sampai banting tulang, tidur nggak tidur, dan bahkan ada yang sampai berhutang. Lalu jenis yang kedua, orang yang tertutup atau cenderung pendiam. Yang mana dia ingin terlihat bahagia dan baik-baik saja, namun kebalikannya, justru memiliki banyak masalah dan sangat tertekan. Nah, kedua hal ini tentu sangat berbahaya. Selain membuat dirinya semakin tertekan, juga membuat dirinya merasa kewalahan dan gak bisa dikendalikan. Akibatnya, keinginan untuk mencapai target yang tinggi cenderung membuat mereka menjadi lupa dan sulit berkonsentrasi. Kemudian pikiran mudah terkuras, menunjukkan perilaku yang cemas, dan bahkan stres. Wah, gimana guys? Menariknya topik kali ini, Mimin tahu dengan berkembangnya zaman, tuntutan hidup juga semakin banyak.
Namun, bukan itu juga alasan untuk menyampingkan kesehatan mentalmu. Ingatlah bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Setiap orang startnya beda-beda, begitu juga perjuangannya pasti beda-beda. Ya, walaupun hasil yang ingin dicapai sama. Lalu, yang tak kalah penting, belajar untuk mencintai diri sendiri ya. So, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok kita. Bye!